Bensiners. Welcome to our first podcast dengan Bensin Bincang energi dan inovasi. Di sini dengan aku Jovia dan aku Adinda selaku host kalian hari ini yang akan menemani jalannya podcast Sweet Apate pada hari ini. Nah, mungkin dari teman-teman itu kayaknya masih asing ya, karena ini merupakan agenda pertama di Apate 62 Brawijaya itu sendiri. Kita bakalan kedatangan tamu yang super kece dan keren. Kira-kira siapa ya, Jo? Nah, tentunya narasumber yang akan menemani podcast kita pada hari ini itu adalah seseorang yang pastinya udah tahu nih tentang gimana sih Apate itu. Oke, langsung aja kita welcome Mas Guido. Halo. Halo Mas, gimana? Gimana nih kabarnya Mas Guido? Sehat, kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Mas, sebelumnya Mas Guido boleh perkenalan dulu dong ke teman-teman. Halo teman-teman, kenalin nama aku Guido Graciano Sumurung Silalahi. Aku Apate 62 Brawijaya angkatan 2021 dari divisi Sponsorship and External Relation. Oke, Mas Guido ini sekarang kesibukannya lagi apa aja nih? Aku sekarang karena udah semester tua jadi sibuk skripsian aja sih, sama ngambil beberapa kelas yang ngulang lah. Karena nilainya lumayan anjlok karena join Apate ini sih. Duh, itu another side ya. Gizi ya Mas, gak apa-apa. Gak apa-apa. Harus seimbang. Mas Guido sendiri itu kuliahnya di jurusan apa sih kalau boleh tahu? Aku jurusan Teknik Mesin angkatan 2021. Oke. Nah, karena Mas Guido join ya, gimana dong Mas ceritain pertama kali Mas Guido tahu soal Apate dan pengalaman pertama kali Mas Guido di Apate ini gimana? Jadi tuh pertama kali aku kenal Apate tuh karena waktu itu ada Probin ya. Jadi dikenalin lah tim riset yang dinaungi sama Himpunan Teknik Mesin. Salah satunya itu Apate ada 3 tim riset kan. Salah satunya itu Apate 62 Brawijaya. Nah, di presentasinya itu tuh kayak aku tergiur banget sama prestasi-prestasi yang udah diraih dari Apate 62 Brawijaya itu sendiri. Soalnya kan dari tahun 2012 tuh nonstop ya kita ada salah satu penghargaan yang nonstop menang terus gitu loh. Jadi aku tertarik gitu kayak wah gitu. Nah terus waktu itu daftar dan waktu itu tuh sebenarnya aku sempat daftar di divisi teknikal. Cuman karena based on pengalaman aku bagusnya di non teknikal, makanya aku joinnya di. Oke. Jadi sebenarnya bisa disimpulin juga nih ya kalau ternyata Apate itu udah eksis dari tahun 2012 loh teman-teman. Oke, terus dari Mas Guido sendiri itu gimana sih challenge terbesar waktu mulai dari ikut pendaftaran sampai akhirnya magang dan juga bisa menjadi staf tetap Apate 62 Brawijaya? Soal pengalaman Kalau pengalaman dari awal daftar ya apa ya? Sebenarnya udah bisa aku prediksi lah cara kerja di Apate itu kayak gimana. Soalnya kan aku sering lewat juga kan. Mana kerja nyampe malam segala macem gitu kan. Jadi aku nggak ekspektasi yang rendah gitu loh, yang kayak ada jam kerjanya segala macem gitu-gitu. Nah buat pengalaman dari magang itu sebenarnya lumayan kaget karena tanggung jawabnya tuh banyak banget. Dari awal magang tuh tanggung jawabnya banyak banget. Mana aku dulu kan nggak sebanyak anak-anak magang yang sekarang ya. Cuman kurang dari 10 lah yang non teknikalnya. Jadi kayak dari banyak banget job desk itu harus dikerjain sama orang yang sesedikit mungkin tuh lumayan capek sih, melelahkan sih. Dan itu menurutku salah satu hal yang ngelatih aku sama temen-temenku lah. Jadi sampai sekarang tuh kayak ya udah nggak ada kaget-kagetnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya udah ada pressingan dari atas-atas tuh kayak ya udah biasa gitu lah. Jadi udah terbiasa work under pressure. Ya begitulah ya. Cuma sisi positifnya nih ya Din ya, dengan Mas Guido ini join di Apate itu ternyata bisa ngelatih skillnya Mas Guido nih, bisa bagi waktu. Padahal kan kita tahu ya di teknik itu bener-bener yang waduh banyak banget pekerjaannya. Nah, boleh diceritain nggak Mas dulu waktu pertama kali gimana Mas bisa tahu manajemen waktu dan pada akhirnya bisa tahu nih work under pressure gitu? Wah, kalau pembagian waktu ya time management sebenarnya dilatih secara nggak sadar sih ngelatihnya itu. Kayak soalnya tuh aku nggak tipikal yang suka nyatet di Google Calendar gitu, aku ada agenda apa gitu. Cuman ya udah diinget aja, oh nih udah hari ini nih, berarti harus kerjain ini gitu. Dan kalau misalkan disambungin ke agenda kuliah,
Ya paling dikerjainnya di sela-sela, misalkan lagi nunggu asistensi, nunggu kelas, itu biasanya aku sambil kerjain job deskku yang belum selesai lah. Jadi apa ya, kalau misalkan emang pengen bagi waktunya bagus dan punya jam tidur yang cukup sih harus kayak gitu. Kalau misalkan pengen banyak santainya ya berarti jam tidur yang harus dikurangin. Ya, Oh. Berarti emang ada salah satu ya job yang harus dikorbankan. Betul. Jadi sebenarnya juga time management itu sendiri tuh setiap orang tuh versinya beda-beda ya. benar, Ada salah satu yang milih buat tidur terus nanti kerja under pressure, ada juga yang bisa untuk bagi-bagi semuanya secara berkala gitu. Atau yang nggak tidur sama sekali ya. Itu bisa jadi juga. Tapi sebenarnya yang apa ya, yang menurutku paling penting tuh sebenarnya bukan time management. Yang menurutku paling penting itu justru emotional management. Karena apa? Karena ketika kita work under pressure itu kan pasti apa ya namanya ya? Nggak semuanya bisa kita handle lah. Salah satu yang susah banget di handle tuh emosi. Karena itu kan di bawah alam bawah sadar kita banget. Dan itu sesuai sama karakter kita banget. Jadi kayak harus misalkan nih tiba-tiba disuruh ini sama atasan. Ya mau nggak mau harus nge-handle emosi dong. Soalnya kan kita dari aku pribadi ya udah ada asistensi, mana laprak tuh harus nulis, terus belum lagi praktikum, kelas segala macam. Jadi semuanya itu harus di-handle termasuk emosi lah. Itu sih menurutku yang paling challenging di situ. Betul banget sih. Karena emang bener sih kata Mas Guido, emosi itu menentukan gimana cara kerja kita ke depannya. Kalau mood kita baik, kerjanya juga baik. Beda lagi tuh kalau kita dalam keadaan moodnya jelek, itu pasti ngaruhin juga ke nanti output yang dihasilkan. Terus nih Mas, kemarin ya kita kan baru ada SEMA nih, 2025 yang first place prototype sama Urban Competition. Ceritain dong Mas perjalanan APAT selama kompetisi tersebut. Di Cialeko Marathon tahun ini. Perjalanannya tuh aku kan masuk di tim mobil yang prototype hydrogen fuel cell. Jadi aku kurang lebih paling pahamnya itu yang di PH gitu kan. Nah, selama perjalanan aku sama temen-temenku di PH itu lumayan apa ya, full pressure lah dari atasan-atasan, karena kalau misalkan kalian udah searching juga itu, ini buat audiens juga ya, jadi tuh kita di tahun 2023 tuh prototipe hydrogen fuel cell nggak turun di Cialeko Marathon karena ada macam-macam lah alasannya. Nah, baru turun lagi di tahun 2024 ini. Jadi pressure dan apa ya, ekspektasi dari atasan-atasan tuh gede banget, gak cuman dari mas-mas mbak-mbak terdahulu, tapi dari birokrasi, dari dosen tuh banyak banget. Dan itu tuh jadi ngaruh lah ke cara kerja kita gitu kan. Karena kita tuh biasanya apa ya, gak terlalu kayak udah dibawa fun aja gitu loh kerjanya. Cuman kalau misalkan udah udah dibawa sama bayang-bayang itu yang 2023 nggak turun, terus baru turun lagi 2024, itu kayak apa ya, jadi bukan bahan evaluasi sih, jadi kayak bahan buat memotivasi diri sendiri lah. Jadi nggak semuanya tuh tergantung sama manajer mobilnya. Jadi kayak ya udah ada tanggung jawab masing-masing juga kan. Yang ini ngerjain ini tuh. Terus buat tantangannya sih apa ya? Susahnya tuh karena bahan bakar hidrogen itu kan nggak ada di Malang. Jadi sekalinya beli tuh harus jauh gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus berhemat juga. Dan sekalian hemat itu kita harus dapat hasil yang bagus. Mungkin itu sih salah satu apa ya, tantangannya lah pas lagi ngegarap atau lagi mempersiapkan buat Cialeko Marathon Asia Pasifik dan Timur Tengah tahun ini gitu. Oke, jadi ternyata di balik juara-juara yang didapat di APAT itu sendiri ternyata banyak banget loh, Din, perjuangannya, betul. Kalau dibandingin sama KMHE yang prototipe diesel tahun 2023 itu kurang lebih sama nggak Mas? Coba ceritain juga ke teman-teman bagaimana pengalaman Mas Guido. Wah, menurutku justru lebih pressure di prototipe diesel sih. Soalnya kan buat timeline-nya itu kan aku dari masuk itu lomba pertama aku kan KMAE tahun 2023. Dan itu pas emang benar-benar full angkatan 2021 ya megang, itu kayak
apa ya, kayak beda banget lah vibes-nya. Soalnya kan selama magang kan kalian tahu sendiri lah, ya kan, kayak gitu. Dan terus pas kita udah full megang, jadi tanggung jawabnya full di kita kan. Dan itu waktu itu emang masih dibantuin sama atasan-atasan, makanya pressure itu jadi plus lah. Walaupun sebenarnya prototype diesel Apache itu nggak pernah kalah ya. Tapi ya pressure tetap pressure lah. Oke, jadi sebenarnya ada nih salah satu yang bisa didapatkan. Mas Guido ini sendiri merupakan staff di divisi non teknikal ya. Tapi ternyata juga ngikut ngerasain pusingnya sebagai mobil-mobil gitu ya. Teknikal ya, Mas. Kalau nggak pusing, gimana ngerasain hasilnya? Gitu. Kayak kita harus punya berbagai skill gitu, nggak cuma di divisinya sendiri. Oke, tadi kan kita udah bahas nih gimana kehektikan dari teknikal yang kayak mobilnya nggak turun, terus bahan bakarnya susah didapat ya, Din ya? Bener banget. Mungkin sekarang kita switch nih ke divisi yang dipegang oleh Mas Guido itu sendiri, yaitu non-technical di divisi sponsorship dan external relation. Kira-kira gimana nih Mas pengalaman Mas Guido menjadi staff sponsorship dan external relation? Apa sih hektiknya dari KMHE, SMA gitu? Coba ceritain Mas ke teman-teman. Sebenarnya kalau apa ya, kalau pas hari lomba sih kita nggak banyak kerja. Kalau misalkan sebelum lomba tuh, apalagi yang KMHE, itu tuh kita lagi butuh duit banget sebenarnya. Pas KMHE 2023 lagi butuh duit banget. Jadi aku sama partnerku yang satu lagi itu pusing banget nyari duit sih. Pusing banget nyari duit. Jadi kita kayak ngakalin segala cara, entah dari ngirim email, entah dari apa-apa. Rahasia ya. Rahasia buat tonton ya. Resep dapur ya teman-teman, resep dapur. pokoknya tuh aku sama Feby tuh udah apa ya istilahnya, bahasa kasarnya tuh siapa sih berisik banget dari tadi. Pokoknya tuh bahasa kasarnya tuh kayak udah ngelaluin banyak banget lah aku sama temenku itu. Nggak cuman, ya paling banyak sih sama partner sponsorku ya. Tapi temen-temen yang dari kreatif, temen yang dari admin itu juga bantuin kita juga dalam nyari duit sebenarnya. Jadi kayak apa ya, serba saling backup lah. Terus tantangan paling besar sebenarnya bukan dari duitnya, tapi dari dorongan atasan-atasan gitu, kayak woi cari duit gitu. Ini nggak boleh ngomong kasar ya? Nggak boleh eksplisit ya teman-teman. Oke, jadi intinya teamwork makes dream work ya. Betul, kata-kata hari ini. Paham. Oke, tapi keren juga loh ini Mas Guido sama partnernya Mbak Feby ya. Itu karena dari tahun ke tahun tuh sponsornya Apache tuh nggak pernah kurang ya, selalu betul, selalu gacor-gacor, dan alhamdulillah itu bisa membantu kita dalam mengikuti perlombaan-perlombaan di kompetisi nasional maupun internasional. Terus harapannya Mas Guido nih ke depannya buat Apache gimana? Apakah ada yang mau diimprove atau mungkin kita spill dikit nih gimana Apache ke depannya? Karena kan ada SEMA 2025 ya teman-teman, coming soon. Soalnya Mas Guido ini kan juga udah mau purna ya, ini sekiranya nih, aduh sedih banget nih. Udah nggak bakalan ini lagi aktif di Apache lagi karena habis ini udah purna. Mungkin ada nih wejangan-wejangan buat adik-adiknya. Apaan ya? Mungkin kalau dari pengalamanku ya, ini aku ngomongin dari pengalamanku aja ya. Kayak apa ya? Pengen bilang jangan cepet capek, tapi pasti bakal capek sih. Yang penting saling nge-backup lah. Soalnya menurutku work ethic yang bener tuh kalau misalkan sesama partner tuh nggak cuman mentingin job desk-nya masing-masing. Kan kalau misalkan di dalam suatu divisi atau suatu organisasi kan pasti nggak cuman job desk per divisi kan. Pasti ada perorangan juga kan dibagi-bagi. Nah walaupun udah ada kayak gitu, tapi harus tetap apa ya, nge-backup satu sama lain lah. Gunanya buat apa? Bukan biar pekerjaannya makin gampang, ya iya pekerjaannya makin gampang. Cuman
biar ngejalaninnya lebih enteng, lebih ringan gitu karena udah dibantuin sama yang lain-lain. Sama ini sih buat adik-adik ya, time managementnya tolong ya diperhatikan lagi ya. Sama apa ya? Semangat aja sih buat tahun depan. Oke, tahun depan tuh kayaknya bakal lebih challenging lagi nih. Challenging banget. Ya, Challenging banget. kita harus lebih semangat lagi buat kedepannya. Oke, Mas, sebelum kita mengakhiri, kita ada sedikit hadiah buat Mas Google. Duh, apa nih? Jadi enak. Kita ada sertifikat ya. Kok ketawa sih? Bisa buat pajangan ya teman-teman ini. Ini pasti Ada oleh-oleh dari kita bakal gua pajang sih. Gila, sertifikat. Bagus penghargaan. banget tuh, Mas. Udah terharu banget. Bisa jadi CV nih, bisa jadi CV. Ini sebagai pemateri, materinya apa ya? Ya, Materi apa lah. production ya teman-teman. Aduh, bincang energi. Ini bakal dilaksanain kapan lagi nih? Kira-kira aku bakal diundang lagi kapan? Nah, ini pertanyaan bagus nih dari narasumber kece kita. Jadi teman-teman, jangan lupa ya. Jadi podcastnya Bensin ini bakalan ada setiap 1 bulan sekali. Jadi kita akan senantiasa menemani kalian bersama dengan narasumber-narasumber lainnya yang tentunya nggak kalah kece nih dari Mas Guido nih. Dan info-infonya tuh pasti bakalan menarik teman-teman. Jadi jangan lupa buat stay tune di IG-nya Apate62 Brawijaya. Jangan cuma di IG ya, di semua sosial medianya Apate62 Brawijaya. Bentar, tadi kan aku udah ditanya-tanya nih, aku mau nanya dong ke kalian. Oke, boleh nanya apa nih, Mas? Kan tadi udah nanyain harapan kan ke aku kan, harapan buat adik-adik. Nah, kalau kalian nih harapan buat temen-temennya gimana? Oke. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Bebas deh, bebas. Kalau dari aku harapannya mungkin semoga lebih baik ya. Tapi yang sekarang udah best banget karena pada akhirnya kita bonding ya. Betul. Emang bener-bener teamworknya kita best banget. Bisa kenalan satu sama lain. Kalau dari aku sendiri ya, pesannya buat temen-temen dari teknikal maupun non teknikal, tetap semangat dan jangan mudah menyerah karena ya kita pasti tahu ya di teknikal sama non teknikal tuh punya permasalahannya sendiri-sendiri. Entah itu ada yang macet, ada yang nggak jalan, ada yang nggak dibales ya. Nah tapi itu tuh bukanlah suatu alasan kita buat nyerah gitu aja, karena siapa tahu dengan kita gagal 1, 2, 3 kali, yang keempatnya bisa aja berhasil ya nggak Din? Betul banget. Jadi jangan Betul. Nggak dibales, apanya tuh yang nggak dibales? Ada rahasia dapur ya teman-teman. Parah nih. Terus juga kayak buat emas mbaknya nih yang udah mau purna nih. Mau kita kasih ini nih kalimat-kalimat semangat juga buat emas mbaknya. Aduh, jangan nangis dong. Ini saya juga kayak terharu gitu. Terharu nih. Semoga ya mas mbaknya itu nanti ke depannya setelah udah nggak di Apate, terus juga kalau udah lulus dari jurusannya masing-masing gitu, semoga dipermudahkan nih Ya, kehidupan after college-nya. Wih, Siapa ngeri tahu. banget after college. Siapa tahu dengan join Apate itu bisa nambah pengalaman dan juga itu bisa jadi incaran dari beberapa company gitu. Yang ternama ya. Terus kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Mas Mbak yang udah Betul. ngajarin banyak banget pelajaran selama magang dan juga di Apate ini. Betul. Apa aja tuh emang pelajarannya tuh? Aduh, pelajaran apa Din? Udah pengen denger Soft aja skill, gitu. hard skill gitu-gitu, time management dan juga work. Enggak, spesifik dong, spesifik. Kalau dari kamu, apa pelajaran yang Oke didapat? teman-teman, jadi karena aku ada di staff sponsor dan external relation ya, sponsor mungkin juga. ya sponsor juga guys, kita satu divisi gitu. Lebih ke itu sih Mas, soal gimana caranya kita bisa mendekat ke company dan juga maintain relationship sama mereka. Tapi itu rahasia dapur ya, untuk detailnya kalian bisa ikut pas oprek, oke? Itu bisa didengerin ya buat nanti calon-calon Apate selanjutnya. Terus kalau dari aku sendiri nih, apa yang dipelajarin selama di Apate? Kayaknya kalau dari aku sih yang pertama gimana cara itu tadi time management. Terus yang kedua lebih ke tanggung jawab aja sih, karena kita udah dikasih tupoksinya masing-masing ya Din ya. Jadi sebisa mungkin dengan tupoksi yang udah dikasih itu kita ngelaksanainnya tuh sesuai, jangan sampai melenceng dari apa yang udah dipercayain sama kita gitu. Oke teman-teman, mungkin kita
akhirin dulu sesi podcastnya. Oh, takut Nggak ditanya-tanya terasa lagi. ya. Terasa udah lama banget. Oke, tapi sebenarnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin dari Mas Guido bisa nih dikasih lihat nih Iya. sertifikat Oleh-oleh yang udah dikasih. kebanggaannya. Enggak bang. Oke, buat dokumentasinya nanti bakalan aku pimpin dalam hitungan. Ini kameranya yang mana nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Bebas. Di situ masih, di situ Yang ini, masih. Yang itu. Ya, TikTok. Oke. Yang mana? Yang itu apa yang itu tuh? Oh, yang itu. Oke. Dokumentasinya bakalan aku pimpin dalam hitungan 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Mas ya? Oke, boleh. 5 kali juga nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, duh pasti nih kece banget ya hasil fotonya ya. Kan bersama dengan Mas narasumber kita yang Oh, yang kece gitulah. banget. Keren, paling Yang banyak gitulah. Aduh. Oke, karena sesi dokumentasi tersebut merupakan salah satu tanda dari acara ini tuh udah selesai gitu ya, Mas. Jadi kita ucapkan terima kasih buat Mas Guido karena udah mau datang. Makasih juga ya udah undang. Iya, karena tanpa adanya Mas Guido nih kita pasti nggak tahu nih gimana sih, teman-teman juga pasti nggak tahu nih apa aja sih yang ada di Apate gitu. Lebay banget sih. Emang kayak gini ya pikirannya ya? Lebay banget. Aduh. Ya udahlah pokoknya gitu. Terus kita juga mau minta maaf kalau misal ada salah kata ataupun perbuatan yang sekiranya kurang mengenakan gitu buat Mas Guido. Nah, ini mungkin Mas Guido kalau ada agenda lain itu dipersilahkan buat melanjutkan agendanya. Silakan gitu. mengambil waktu bebasnya, Mas. Oh, mungkin jangan dulu deh. Kita dengerin closing statement dulu. Guido nih. Penutupan, kasih kata-kata, kasih paham ke teman-teman audiens, Mas. Coba. Aduh, apaan ya? Quotes of the day, kata-kata hari ini Kata-kata gimana? hari ini. Buat teman-teman audiens. Apaan ya? Ini boleh di-cut dulu nggak sih? Gue pengen cari di Google dulu. Sumpah ini nggak. Lu tadi nggak ada. Aja. Apa ya? Apa kayak semangat? Ini buat audiens sama buat Audiens. audiens ya? Buat teman-teman. Jangan lupa buat semangat sama semangat. Paham? Oke, paham. Oke. Jadi intinya adalah semangat ya. Dan semangat ya teman-teman. Oke, pokoknya apapun itu semangat aja teman-teman. Oke, mungkin Mas Guido dipersilakan untuk kembali. Oh, gue diusir nih. Bye-bye. Keren banget sumpah ya narasumber kita kali ini kayak dia cheerful banget, energinya juga nggak ada habisnya teman-teman. Seru banget percakapan kita juga pada sore hari ini. Gimana Din perasaan kamu setelah adanya Mas Guido tadi? Wah, pasti senang banget dan excited. Terus buat teman-teman jangan lupa stay tune karena kita Oke. setiap bulan bakalan ada podcast bensin. Bincang energi dan inovasi. Oke teman-teman, karena kita udah selesai. Oke, Sampai jumpa di podcast selanjutnya. see you.